Bicara Allah, tahu Allah. Bicara iman, mengalami iman. Bicara Islam, merasakan rasanya Islam. Bicara surga dan neraka, nyata, sudah memasukinya saat ini, di sini, sekarang. Bicara akhirat, sudah bisa mencapainya sekarang. Karena akhirat adalah terminal terakhir kita sekaligus terminal awal kita. Akhirat adalah Allah yang ada dalam diri kita. Percakapan paling penting dalam hidup kita terjadi dalam keheningan. Jadi diam itu bagus kalau kita melakukan percakapan dengan diri kita dalam keheningan. Makanya rajin-rajin melakukan percakapan dalam keheningan dengan diri kita. Di situ kita sedang belajar supaya tidak omong kosong. Karena Allah cara mengajarkan kita tidak menggunakan kata-kata, tidak ada suaranya. Hanya getaran-getaran ilahi saja. Dan getaran-getaran ilahi itu ketika resonan dengan getaran kita, ada banyak yang disampaikan oleh Allah. Itu yang namanya wahyu. Jadi apa sih wahyu itu? Getaran-getaran ilahi yang bisa ditangkap oleh penerimanya. Sehingga sang penerima itu dalam keadaan hening dan diam, tanpa bicara, duduk, tetapi bisa menangkap yang dimaksud. Disitulah yang disebut dengan ilmu sejati. Omong kosong itu bahasa Arabnya gibah. Gibah dari goibiyah, membicarakan hal-hal yang goib, yang tidak pasti. Jadi apapun yang dibicarakan kalau masih goib itu sebetulnya omong kosong. Sekalipun kalian sedang berbicara hal-hal yang disebut dalam tanda kutip suci. Kalau tidak dialami oleh diri sendiri itu berarti masuk dalam tataran goibiyah. Nah, jadi omong kosong itu satu, membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan persepsi. Persepsi berarti produk dari pikiran. Yang ketiga, membicarakan sesuatu tanpa bukti. Yang keempat, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan fiksi dan ilusi. Yang kelima, membicarakan sesuatu tanpa isi. Yuk, sekarang saya mau nanya, sering gak terjebak pembicaraan yang seperti ini? Membicarakan sesuatu yang tidak pasti, membicarakan sesuatu berdasarkan persepsi, membicarakan sesuatu tanpa bukti, membicarakan sesuatu hanya fiksi dan ilusi, membicarakan sesuatu tanpa isi. Sering? Sering banget. Dan yang lucu, membicarakan kelima hal ini di tempat-tempat suci. Padahal semuanya ilusi. Itu? Yuk, atau sekarang mah bicara tuh yang ada isi. Bicara Allah, tahu Allah. Bicara iman, mengalami iman. Bicara Islam, merasakan rasanya Islam. Bicara takwa, sudah tahu laku takwa yang sesungguhnya. Bicara saum, sudah mencapai saum yang sebenarnya. Bicara zakat, sudah mencapai kesucian jiwa. Bicara haji, sudah bisa berkunjung ke Baitullah yang sejati dalam diri. Indah gak gitu? Bicara syahadat, sudah mengalami penyaksian. Bicara malaikat, sudah tahu malaikat. Nyata barangnya, kelihatan wujudnya nyata dalam diri. Bicara surga dan neraka, nyata, sudah memasukinya saat ini, di sini, sekarang. Bicara akhirat, sudah bisa mencapainya sekarang. Karena akhirat adalah terminal terakhir kita sekaligus terminal awal kita. Akhirat adalah Allah yang ada dalam diri kita. Coba kalau nyata semuanya begitu, indah gak? Indah. Sehingga yang dibicarakan itu membuat kita menjadi percaya diri karena nyata. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, omong kosong itu apa? Masa lalu tuh omong kosong.
sudah tidak ada bersama kita lagi. Sudah lewat. Masa depan omong kosong. Karena masa depan itu belum kita jelang. Masa kini itulah kenyataan. Oleh karena itu, saat inilah saat yang paling penting. Karena saat ini saat yang paling penting. Lihat, semua orang yang sedang bersama kita saat ini semua orang penting. Maka lakukan hal penting pada orang penting. Karena saat ini hal yang paling penting. Jangan menunda kalau mau melakukan kebaikan. Sekarang. Hadir di sini saat ini sekarang. Itu pelajaran dari saya yang diulang-ulang. Sesungguhnya hanya untuk membuat kita supaya tidak omong kosong. Jadi lebih baik diam tapi tahu daripada bicara tetapi tidak mengerti yang dibicarakan. Karena itu omong kosong. Tahu saja diam. Apalagi kalau tidak tahu, diam. Teu naon ngomong wae. Ditanya bingung. Iya. Diam adalah emas, tapi bicara adalah baik. Diam adalah emas, tapi bicara baik adalah berlian. Boleh nggak bicara? Boleh, asal bicara yang ada isinya. Itu namanya berlian. Tapi kalau bicara yang nggak ada isinya, udah diam aja, itu emas. Itu. Jadi diam itu emas. Makanya kalau istri kita minta emas, diam saja. Kalau marah-marah bilang diam itu emas. Selesai kan? Iya, ini ilmunya saya kasih tahu. Kadang diam dan menunggu lebih bernilai daripada bergerak tanpa arah. Ini yang namanya mindfulness. Karena terkadang kita ini mohon maaf. Setiap ada sesuatu yang tidak cocok dikomentari. Setiap ada sesuatu yang ini, apa sih istilah anak mudanya tuh sekarang? Kepo. Pengen tahu aja gitu. Ya. Makanya disinilah pentingnya mindfulness. Diam dan menunggu. Diam dan menunggu. Gini, saya kasih tahu. Kalau kita ketemu orang baru, gak usah pameran dulu lah. Diam aja. Simak. Kalau bertamu, simak aja dulu. Saya kemana-mana kalau ketemu dengan orang-orang baru, diam aja. Tidak usah memperagakan diri. Tidak usah mengenalkan diri terlalu jauh. Karena nanti juga orang akan tahu siapa kita kok. Nah cuman kita tidak mau menunggu. Ingin segera orang tahu siapa diri kita. Ada ketidaksabaran dalam diri kita. Nah itu sebetulnya hati-hati, itu bisa ciri orang yang kosong. Jadi ada dua hal yang amat baik jika dilakukan. Satu, bicara yang baik atau diam. Jadi mulai sekarang supaya kita tidak terjebak omong kosong, daripada kita bicara yang kosong, lebih bagus diam. Kecuali yang kita bicarakan itu sudah kita buktikan, sudah kita rasakan, baru dibicarakan. Itu bicaranya ada isinya. Mohon maaf para sahabat, pernah nggak dengar orang omong kosong? Gimana rasanya kita yang mendengar? Gimana? Apa? Gak enak kan? Hambar kan? Ya, bahkan terasa memuakan. Bahkan terasa waktu itu seperti lama menunggu yang semacam itu. Betul nggak? Gitu. Karena nggak ada energinya. Nggak ada energinya. Makanya kalau khutbah Jumat biasanya suka ada suara.
Apalagi khutbahnya panjang, nanti suara yang khutbah itu diiringi dengan itu musiknya. Kenapa timbul iringan musik semacam itu? Jangan-jangan karena yang dibicarakan omong kosong. Karena kalau yang dibicarakan gak ada isinya tuh gak nyambung, gak ada persambungannya, ya. Tidak ada resonansi, istilah bahasa kerennya. Diam adalah teman sejati yang tidak pernah mengkhianati. Karena apa? Bicara bahkan terkadang suka mengkhianati. Tapi diam itu sudah dipastikan, itu teman sejati yang tidak akan pernah mengkhianati. Jika tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jangan katakan apapun. Nah, suka ada dorongan dalam diri ingin bicara. Padahal yang dibicarakan tidak penting. Nah, biasanya suka salah jadinya bicaranya. Dan ngarang. Betul nggak? Saking ingin bicara terkadang tidak ada yang perlu dikatakan. Itu bahaya. Karena kadang-kadang ada dorongan dalam diri kita untuk mengatakan sesuatu jadi salah. Bukan sekedar omong kosong, salah jadinya. Percakapan paling penting dalam hidup kita terjadi dalam keheningan. Jadi diam itu bagus kalau kita melakukan percakapan dengan diri kita dalam keheningan. Makanya rajin-rajin melakukan percakapan dalam keheningan dengan diri kita. Di situ kita sedang belajar supaya tidak omong kosong. Kebisingan menciptakan ilusi. Nah, kebisingan biasanya bising itu karena banyak yang berbicara tapi kosong. Bising kan? Gitu. Diam membawa kebenaran. Hanya diam yang membawa kebenaran. Lihat pohon, diam. Makanya pohon itu sering disebut sebagai lambang meditasi yang agung. Diamnya pohon berkarya. Diamnya pohon menyumbang. Diamnya pohon memberikan sesuatu pada manusia. Yuk kita belajar dari pohon. Jadilah seperti akar, diam dalam kegelapan. Walaupun dia yang paling berjasa memberikan makanan pada seluruh bagian pohon. Keren gak akar? Kan kalau akar keluar dari tanah, pohonnya mati. Jangan ingin pameran. Kalau berbuat kebaikan, berbuat saja. Ya, mulai sekarang begitu ya. Iya. Udah kecil nyumbangnya, selalu pakai kata-kata, gak apa-apa ya ayah guru. Kecil juga yang penting ikhlas. Ya udah saya jawab, yang ikhlas tuh banyak. Dan kita kan suka bersandiwara seperti itu. Keheningan itu murni dan suci. Itu menyatukan orang karena hanya mereka yang merasa nyaman satu sama lain yang dapat duduk tanpa bicara. Pada titik tertentu terkadang kita harus belajar duduk tanpa bicara. Karena duduk tanpa bicara, kalau frekuensi kita sama, kita udah bisa saling mengerti. Makanya itulah ya, kalau kita sudah bisa seperti itu yang disebut dengan merasa sebelum terasa. Tidak usah banyak cakap, tetapi kita bisa memahami orang. Itu yang disebut dengan duduk tanpa bicara. Sama seperti kita sedang meniti ke dalam diri, duduk tanpa bicara kan? Tapi tiba-tiba kita jadi ngerti, jadi pinter. Karena Allah cara mengajarkan kita tidak menggunakan kata-kata, tidak ada suaranya. Hanya getaran-getaran ilahi saja. Dan getaran-getaran ilahi itu ketika resonan dengan getaran kita, ada banyak yang disampaikan oleh Allah. Itu yang namanya wahyu. Ya terlalu keren lah kalau bagi kita kalau wahyu, sebut saja itu adalah intuisi. Jadi apa sih wahyu itu? Getaran-getaran ilahi yang bisa ditangkap oleh penerimanya. Sehingga sang penerima itu dalam keadaan hening dan diam tanpa bicara, duduk, tetapi bisa menangkap yang dimaksud. Disitulah yang disebut dengan ilmu sejati. Jadi bagusnya kan sebetulnya pengajian kita itu, saya duduk di sini, kalian duduk di sana, kita duduk tanpa bicara.
2 jam udah selesai, kita duduk tanpa bicara, tahu-tahu semua punya rangkuman. Keren kalau gitu. Keren kalau gitu ya. Insya Allah pengajian kita akan ditinggalkan banyak orang. Meditasi adalah keheningan, memberi energi dan memuaskan. Diam adalah ekspresi fasih ya dari hal yang tak bisa diungkapkan. Karena terkadang keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi kadang-kadang keheningan kan dalam kejujuran kita lebih keras daripada kata-kata. Makin tenang kita makin bisa mendengar. Makanya tidak mungkin kalian bisa mendengar tanpa tenang. Karena orang yang tenang ketika mendengar dia merespon. Nah ada orang kan yang tidak tenang ketika mendengar, belum tuntas dia mendengar sudah merespon. Ada kan gitu? Nah itu yang disebut dengan berantem. Itu yang disebut dengan konflik. Coba kalau ada orang yang sedang marah, 2. Ini ngomong belum selesai, ini udah ngomong lagi. Ini ngomong selesai, terus aja sepanjang waktu itu terjadi salah persepsi. Karena dia tidak mau mendengar. Belum tuntas, belum mengerti, sudah ngomong. Karena di sini ada kemarahan, ada emosi. Makanya menghadapi orang yang semacam itu kuncinya sederhana kok. Antepkeun. Keheningan adalah sumber kekuatan yang besar. Karena apa? Kalau kita hening, keputusan yang diambil oleh kita tidak akan salah. Ya, karena perasaan terdalam selalu muncul dalam keheningan. Jadi, ayah bunda semuanya, untuk kita tidak terjebak omong kosong, maka kunci latihannya adalah kita banyak diam, tetapi diam dalam keheningan, bicara secara langsung dengan jati diri kita sendiri. Dalam keheningan, di balik apa yang bisa didengar, terletak jawaban yang telah lama kita cari. Kadang-kadang dalam keheningan, maaf ya, kalau saya pengalaman ya, kalau sedang mencari jawaban yang dicari, saya suka ketemunya di toilet, di WC. Jadi kalau ada orang mengatakan WC itu tempat yang kotor, itu keliru. Karena di WC itu kita paling jujur. Betul nggak? Bau kita yang tahu. Betul nggak? Tubuh kita seperti apa, kita yang paling tahu detailnya. Betul nggak? Ya. Saat kita buka baju semuanya, kita melihat diri kita sesungguhnya. Disitulah kita sedang jujur pada diri kita sendiri. Betul nggak? Panunya sebelah mana, kita yang tahu. Boroknya sebelah mana, kita yang paling tahu. Betul apa tidak? Iya. Bentuk tubuh kita seperti apa, kita yang tahu. Kalau sudah dibungkus kayak gini kan nggak kelihatan. Tapi saat itu kita di situ, jangan-jangan tempat yang paling jujur untuk hening pada diri sendiri. Dan jangan heran kalau di situ kadang-kadang kita suka mendapatkan begitu banyak intuisi. Bahkan jawaban lama yang kita cari itu bisa jadi muncul secara tiba-tiba di situ. Itu yang disebut dengan duduk tanpa bicara. Itu yang disebut dengan hening. Dan ini akan mengisi kekosongan dari omongan-omongan kita. Tidak mengatakan apa-apa terkadang berarti paling banyak. Jadi justru kalau kita tidak mengatakan apa-apa, memiliki arti lebih banyak daripada mengatakan apa-apa. Kan ada orang hanya dengan diam, tetapi diamnya itu memiliki arti yang banyak. Seorang yang sudah bijaksana ketika dia didatangi muridnya bicara ini, bicara itu. Seorang yang sudah bijaksana, selevel guru, diam saja. Dan diamnya itu memiliki arti yang banyak kalau muridnya cerdas. Makanya ya, kalau kita cerita buku-buku warisan para aulia, bagaimana para murid itu belajar dari gurunya. Kadang-kadang murid bisa menangkap dari gurunya pada saat duduk tanpa bicara. Karena itu memiliki arti yang sangat luar biasa. Makanya diam adalah senjata kekuatan pamungkas. Kenapa? Nih saya kasih tahu. Kalau kita sedang rame-rame dengan seseorang, ingat kata-kata saya. Diam adalah senjata pamungkas. Diam aja.
selesai. Tapi ada juga yang ingin agar kita bicara terus. Kan begitu. Ya. Belum selesai cenah. Moal angges-angges. Diam itu bukan berarti lemah. Terkadang kita tahu apa yang harus kita katakan, tapi kita tidak ingin melukai perasaan seseorang. Jadi kalau orang yang selalu diam, itu bukan berarti lemah. Karena dia cuman menimbang rasa. Apakah kalau saya berkata begini menyinggung orang lain atau tidak? Itulah ya. Kadang-kadang orang-orang yang lembut seperti itu, ya. Jangan dipaksa dia harus berkata. Karena apa? Karena dia justru kalau disuruh berkata ada ketakutan, takut menyinggung perasaan orang lain. Inilah sebetulnya teknik-teknik untuk mengisi supaya kita tidak kosong. Daripada saling menyakiti, lebih baik diam untuk menahan segalanya. Karena kalau kita banyak bicara, awalnya mungkin hanya lewat mulut, tapi berikutnya kan bisa fisik kalau tersulut oleh emosi. Nah, daripada saling menyakiti, lebih baik diam untuk menahan segalanya. Terkadang diam itu penting. Ketika marah, diamlah. Atau malah justru menambah masalah. Jadi ketika marah, cara menyelesaikan masalah ketika marah adalah diam. Jadi diam ini keren sekali ya. Nah, disitulah kita akan banyak sekali mendapatkan energi sebetulnya supaya kita tidak omong kosong. Baik para sahabat semuanya, hari ini saya sudah bicarakan tentang omong kosong. Saya bicara juga tentang ciri-ciri orang yang omong kosong. Dan ciri yang ini yang paling penting untuk dicamkan, ya. Jangan meremehkan orang lain, jangan orang yang jadi haus pujian, jangan mudah marah ketika diberi kritikan, jangan sulit mengakui ketika tidak tahu. Bilang kalau tidak tahu, kalau tahu bilang tahu. Karena orang yang mengatakan saya tidak tahu dan betul-betul dia tidak tahu, justru dia sedang membuka berkah dari semesta. Tidak suka mendengarkan pendapat dari orang lain, buang sifat seperti itu supaya kita menjadi terbuka. Jangan-jangan selama ini yang ada dalam diri kita cuman kekosongan saja. Itu perlu ada energi, perlu ada isi. Makanya dalam ilmu agama ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Tingkatan ilmu juga seperti itu. Oleh karena itu, maka kita harus mengerti, setiap ada syariat pasti dong ada hakikatnya. Setiap ada simbolik pasti dong ada makna yang sebenarnya. Supaya kita tidak omong kosong, yuk tangkap maknanya. Sama seperti orang pergi haji, pergi umroh. Ihram ada maknanya, kain ihram 2 lembar ada maknanya. Laki-laki pakai kain ihram, perempuan tidak, ada maknanya. Ya toh? Tawaf bentuknya lingkaran ada maknanya. Tawaf mulainya dari Hajar Aswad ada maknanya, lewat Multajam ada maknanya, lewat pintu Ka'bah ada maknanya, lewat Makom Ibrahim ada maknanya, lewat Hijr Ismail ada maknanya. Kenapa istilam ketika memasuki rukun Yaman, Bismillahi Allahu Akbar, ada maknanya. Kenapa doa dari rukun Yaman sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal, itu ada maknanya. Kalau kita memaknai semuanya itu sehingga kekosongan kita menjadi isi, di situ kita menjadi bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.